Setelah kutandatangani surat cerai, diam-diam aku tutup semua set keuangan milik suami. Lalu saat suami mengadakan pernikahan 500 juta dengan gundiknya, tiba-tiba semua tamu terdiam dan pria, misterius, berkata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Ayu selalu bangun lebih pagi dari matahari. Bukan karena ia paling rajin, bukan pula karena ia tak punya pilihan lain. Ia hanya terbiasa bangun sebelum dunia ribut, sebelum pikirannya dipenuhi suara-suara yang membuat dadanya terasa sempit. Subuh adalah satu-satunya waktu di mana ia bisa bernapas tanpa harus berpura-pura kuat. Di dapur rumah sederhana itu, Ayu berdiri dengan rambut digelung rapi, mengenakan daster bersih berwarna pastel yang mulai pudar. Tangannya cekatan menanak nasi, menyiapkan lauk sederhana, dan menyeduh kopi kesukaan suaminya. Setiap gerakan ia lakukan dengan tenang, hampir tanpa suara. Seolah-olah ia takut jika bunyi sendok beradu dengan piring bisa membangunkan luka yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Rumah itu tidak besar, tapi juga tidak bisa disebut kecil. Dibeli bertahun-tahun lalu ketika Ferry masih lelaki yang pulang dengan senyum lelah namun hangat. Saat itu, Ayu masih sering tertawa. Sekarang, rumah itu terasa lebih luas dari seharusnya. Bukan karena ukurannya, melainkan karena sunyi yang menggantung di setiap sudut. Ayu menatap jam dinding. Pukul 5:10. Ferry masih tidur di kamar. Ia tidak membangunkan suaminya seperti dulu. Tidak lagi menepuk bahu sambil berkata pelan, "Mas, sudah pagi." Tidak lagi menyiapkan pakaian kerja di atas kursi. Semua itu berhenti bukan karena Ayu malas, melainkan karena ia belajar bahwa perhatian yang tidak dihargai hanya akan melukai dirinya sendiri. Ayu adalah perempuan yang tidak banyak bicara. Sejak kecil ia terbiasa mendengar daripada didengar. Ayahnya mengajarkan satu hal yang selalu ia pegang teguh. Jangan pernah bicara lebih banyak dari yang perlu, karena orang yang terlalu banyak bicara seringkali lupa berpikir. Kalimat itu melekat di kepalanya hingga dewasa. Ia bukan perempuan bodoh. Tidak juga lemah. Hanya saja, ia memilih diam. Setelah menikah dengan Ferry, Ayu mengubur banyak mimpinya. Ia berhenti bekerja bukan karena tidak mampu, tetapi karena Ferry pernah berkata, "Biar aku saja yang cari uang. Kamu di rumah saja, Ayu. Aku ingin pulang ke rumah yang tenang." Dan Ayu menurut. Ia mengurus rumah dengan sepenuh hati. Mengatur pengeluaran, mencatat setiap rupiah, memastikan tagihan listrik dan air selalu tepat waktu. Ferry tidak pernah tahu betapa rapi Ayu menyusun semuanya. Baginya, itu bukan hal yang perlu dipamerkan. Selama rumah berjalan baik, selama tidak ada kekurangan, itu sudah cukup. Namun, yang tidak pernah Ayu katakan pada siapapun adalah, ia selalu menyimpan salinan, catatan, dokumen, angka-angka. Bukan karena curiga, hanya kebiasaan. Ayu duduk di meja makan setelah semua siap. Ia tidak langsung makan. Ia menatap dua piring yang tersaji rapi. Satu untuknya, satu untuk Ferry. Pemandangan itu terasa asing meski sudah ia lihat setiap hari. Seperti dua orang yang tinggal di rumah yang sama, tetapi hidup di dunia yang berbeda. Ia teringat masa awal pernikahan mereka. Ferry dulu bukan lelaki yang dingin. Ia ambisius, iya, tapi juga penuh perhatian. Ia sering menggenggam tangan Ayu saat berjalan, memperkenalkannya dengan bangga kepada teman-temannya. "Ini istriku," katanya dulu, seolah Ayu adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Sekarang, Ayu jarang disebut, bahkan di depan keluarga. Pintu kamar terbuka. Ferry keluar dengan wajah setengah mengantuk, mengenakan kaos dan celana rumah. Ia berjalan ke meja makan tanpa menatap Ayu. "Kopi?" tanyanya singkat. "Sudah," jawab Ayu pelan. Ferry duduk, menyeruput kopi, lalu memeriksa ponselnya. Jarinya bergerak cepat, senyum kecil tersungging di sudut bibirnya. Senyum yang tidak pernah Ayu terima lagi. Ayu memperhatikan suaminya tanpa ekspresi. Dalam diamnya, ia melihat banyak hal. Cara Ferry kini lebih sering tertawa pada layar daripada pada dirinya. Cara ia lebih sibuk membalas pesan daripada bertanya bagaimana hari Ayu. Semua itu Ayu simpan. Tidak ia tanyakan, tidak ia tuntut. Karena Ayu tahu,
Tidak semua jawaban ingin didengar. Aku pulang malam, kata Ferry tiba-tiba. Kerja? Tanya Ayu, sekadar formalitas. Ferry mengangguk. Ada urusan penting. Ayu tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk pelan. Jika ada satu hal yang Ayu pelajari dalam beberapa tahun terakhir, itu adalah pertanyaan yang salah hanya akan membuatmu dianggap pengganggu. Setelah Ferry berangkat, rumah kembali sunyi. Ayu membereskan meja makan, mencuci piring, lalu duduk di ruang tamu dengan buku catatan kecil berwarna coklat tua. Ia membukanya, menuliskan sesuatu dengan rapi. Tangannya tidak gemetar. Wajahnya tetap tenang. Catatan itu bukan buku harian. Itu lebih mirip peta. Ayu menutup buku itu, menyimpannya kembali di laci yang terkunci. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan menatap pantulan dirinya di cermin ruang tamu. Wajahnya sederhana, tidak mencolok, tidak pula bisa disebut cantik memukau. Namun mata itu menyimpan sesuatu yang tidak semua orang miliki. Ketahanan, kesabaran, dan sesuatu yang belum sepenuhnya terbangun. Ayu bukan perempuan yang akan berteriak saat disakiti. Ia adalah perempuan yang akan diam, belajar, dan mengingat. Di balik keheningan itu, sesuatu sedang tumbuh. Pelan, tenang, dan sangat berbahaya bagi siapapun yang menganggapnya lemah. Ferry selalu percaya bahwa hidup adalah soal naik kelas. Naik kelas dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam cara orang memandangnya. Baginya, diam di satu tempat terlalu lama sama artinya dengan kalah sebelum bertanding. Ia tumbuh dari keluarga sederhana yang sering merasa kecil di hadapan orang lain, dan sejak itu satu hal tertanam kuat di kepalanya. Ia tidak boleh terlihat kalah. Dulu, ketika masih pacaran dengan Ayu, Ferry adalah lelaki yang penuh janji. Ia bekerja keras, pulang larut malam dengan wajah lelah. Tetapi matanya berbinar setiap kali bercerita tentang masa depan. Ayu selalu mendengarkan dengan senyum kecil, mengangguk, memberi dukungan tanpa banyak bertanya. Saat itu, Ferry merasa dicintai, diperlukan, dihargai. Namun waktu mengubah banyak hal. Ketika karirnya mulai menanjak, Ferry perlahan berubah. Ia tidak lagi puas dengan pujian kecil. Tidak lagi merasa cukup dengan rumah sederhana dan kehidupan yang tenang. Ia ingin lebih besar, lebih mewah, lebih diakui. Ia ingin namanya disebut dengan nada kagum, bukan sekadar basa-basi. Di kantor, Ferry dikenal sebagai pria ambisius, cerdas, pandai berbicara, dan tahu cara menempatkan diri di hadapan atasan. Ia belajar cepat bahwa kemampuan saja tidak cukup. Penampilan, gaya hidup, dan citra adalah senjata yang sama pentingnya. Maka ia mulai membangun topeng kesuksesan. Setiap pagi, Ferry berdandan rapi, memilih jam tangan yang tepat, sepatu yang terlihat mahal, dan jas yang membuat bahunya tampak lebih tegap. Ia ingin orang-orang melihatnya dan berpikir, dia sudah berhasil. Ia ingin rekan-rekannya merasa sedikit iri, sedikit kagum. Namun, di balik semua itu, ada kegelisahan yang tidak pernah benar-benar pergi. Ferry sering merasa kurang dihormati, kurang diakui, kurang dipuja. Dan sayangnya, Ayu tidak lagi bisa mengisi kekosongan itu. Bukan karena Ayu tidak mencintainya. Justru karena Ayu terlalu tenang, terlalu menerima, terlalu tidak menuntut. Ferry mulai merasa bahwa istrinya tidak lagi memandangnya sebagai pahlawan, melainkan sebagai bagian dari rutinitas. Dan bagi Ferry, itu menyakitkan. Ia mulai pulang lebih malam. Bukan selalu karena pekerjaan, tapi karena ia merasa lebih hidup di luar rumah. Di tempat-tempat di mana ia bisa tertawa keras, bercerita tentang pencapaiannya, dan disambut dengan tatapan kagum. Dunia di luar memberi apa yang rumah tidak lagi ia rasakan. Ayu, di matanya, menjadi terlalu sederhana. Ferry tidak pernah benar-benar menyadari kapan rasa itu berubah menjadi ketidakpuasan. Ia hanya tahu, setiap kali menatap Ayu yang duduk tenang di rumah, ia merasa seperti melihat cermin dari versi dirinya yang ingin ia tinggalkan. Kehidupan yang biasa, yang menurutnya terlalu kecil untuk ambisinya yang besar. Ia mulai membandingkan Ayu dengan perempuan-perempuan yang ia temui di luar. Yang berpakaian mencolok, yang tertawa keras, yang memujinya tanpa ragu, yang membuatnya merasa penting. Tanpa sadar,
Ferry mulai mencari pembenaran atas rasa tidak puasnya sendiri. Dalam pikirannya, ia bukan lelaki jahat. Ia hanya merasa berhak mendapatkan lebih. Di rumah, Ferry jarang berbicara panjang dengan Ayu. Jika ada, pembicaraan mereka sebatas hal-hal teknis, tagihan, jadwal, kebutuhan rumah. Tidak ada lagi percakapan tentang mimpi, tentang perasaan, tentang rencana bersama. Semua itu terasa tidak penting bagi Ferry, atau setidaknya ia memilih untuk menganggapnya demikian. Ia tidak pernah bertanya bagaimana hari Ayu. Tidak juga memperhatikan bagaimana istrinya semakin sering diam. Baginya, selama rumah berjalan tanpa masalah, itu sudah cukup. Ia tidak menyadari bahwa ketenangan Ayu bukanlah tanda kebahagiaan, melainkan jarak yang perlahan mengeras. Ferry juga mulai mengambil alih keputusan-keputusan besar. Ia merasa sebagai kepala rumah tangga, ia berhak menentukan arah hidup mereka. Ia lupa bahwa selama ini Ayulah yang menjaga agar semua tetap seimbang. Ia lupa bahwa ambisi yang tidak disertai rasa cukup seringkali berubah menjadi lubang tanpa dasar. Di suatu sore, ketika ia berkaca di kamar mandi kantor, Ferry tersenyum pada bayangannya sendiri. Ia melihat pria yang menurutnya pantas mendapatkan segalanya. Kekayaan, kekaguman, kehidupan yang lebih layak. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa di rumah, ada seorang perempuan yang diam-diam mencatat setiap perubahan dirinya. Setiap jarak, setiap kata yang tidak lagi diucapkan. Ferry mengira ambisinya adalah kekuatan terbesarnya. Ia tidak menyadari bahwa disitulah kelemahannya berakar. Karena ambisi yang tak pernah puas, pada akhirnya, selalu menuntut harga yang tidak murah. Dini selalu tahu cara membuat orang menyukainya. Senyumnya terlatih, bukan dibuat-buat, melainkan hasil dari bertahun-tahun belajar membaca situasi. Ia tahu kapan harus tertawa, kapan harus bersikap manja, dan kapan harus terlihat rapuh. Di hadapan orang lain, Dini adalah perempuan yang menyenangkan, mudah akrab, hangat, dan tampak tidak berbahaya. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu siapa Dini sebenarnya. Ia tumbuh dalam kehidupan yang keras. Ayah yang jarang pulang, ibu yang terlalu lelah untuk peduli, dan lingkungan yang mengajarkannya satu hal sejak dini, hidup tidak pernah adil bagi orang yang menunggu. Jika ingin sesuatu, ambil. Jika ingin bertahan, jangan terlalu banyak berharap pada siapapun. Dini belajar bahwa kecantikan bisa menjadi alat, perhatian bisa menjadi mata uang, dan rasa kasihan bisa membuka banyak pintu. Sejak muda, ia terbiasa hidup dari kekaguman orang lain. Ia menikmati tatapan, pujian, dan hadiah kecil yang datang bersama semuanya. Bukan karena ia sombong, melainkan karena itu memberinya rasa aman, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari rumah. Di balik gaun rapi dan riasan yang selalu sempurna, Dini menyimpan kegelisahan yang terus menggerogoti pikirannya. Ia tidak suka hidup pas-pasan. Ia takut kembali pada masa di mana ia harus menghitung receh dan menahan lapar. Ketakutan itu membuatnya selalu ingin naik satu tingkat lebih tinggi dari tempat ia berdiri. Ketika Dini bertemu Ferry, ia langsung tahu bahwa lelaki itu berbeda. Bukan hanya karena penampilannya yang rapi atau cara bicaranya yang penuh percaya diri, tetapi karena ada kekosongan yang bisa ia isi. Ferry haus pengakuan, dan Dini ahli memberi itu. Ia memujinya tanpa ragu. Mendengarkan cerita-cerita kesuksesannya dengan mata berbinar, membuat Ferry merasa penting, lebih penting daripada yang pernah ia rasakan di rumahnya sendiri. Dini tahu, lelaki seperti Ferry tidak mencari perempuan yang menuntut. Mereka mencari perempuan yang membuat mereka merasa menang. Namun, Dini bukan perempuan polos yang jatuh cinta begitu saja. Ia datang dengan tujuan. Dan tujuan itu bernama keamanan. Dini tidak keberatan menjadi perempuan kedua selama itu memberinya akses pada dunia yang lebih baik. Ia membenarkan pilihannya dengan berbagai alasan. Bahwa cinta itu relatif, bahwa setiap orang berhak bahagia, bahwa ia hanya mengambil kesempatan yang ada. Semua itu terdengar masuk akal di kepalanya. Meski jauh di lubuk hati, ada rasa takut yang tidak pernah hilang. Karena Dini tahu satu hal yang tidak diketahui Ferry. Ia membawa masa lalu yang belum selesai. Di balik ponsel mahal dan tas bermerek yang mulai ia kumpulkan, ada angka-angka yang menghantuinya. Utang, janji-janji yang belum terbayar, hubungan lama yang ia tinggalkan dengan cara yang tidak bersih. Setiap kali ponselnya bergetar dari nomor tak dikenal,
Jantungnya selalu berdegup lebih cepat. Dini pandai menutupinya. Ia tersenyum, bercanda, dan bersikap seolah hidupnya baik-baik saja. Bahkan pada Ferry, ia hanya menunjukkan sisi terbaiknya. Ia tidak pernah menceritakan malam-malam tanpa tidur, karena memikirkan bagaimana caranya bertahan. Ia tidak ingin kembali menjadi perempuan yang tidak punya apa-apa. Karena itu, Dini berani bermimpi besar. Terlalu besar, mungkin. Ia membayangkan hidup sebagai istri yang dihormati, pesta mewah, dan status yang membuat orang lain memandangnya dengan iri. Ia membayangkan masa lalu terkubur rapi di bawah kilau kehidupan barunya. Namun, rahasia tidak pernah benar-benar terkubur. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Di kamar kosnya yang sempit, Dini berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri. Senyum itu kembali terpasang, rapi dan manis. Ia menyentuh kalung di lehernya, hadiah dari Ferry, lalu menarik napas panjang. Aku tidak boleh gagal, gumamnya pelan. Dini tahu, hidup yang ia bangun ini rapuh. Satu kesalahan saja bisa menghancurkannya. Namun, alih-alih mundur, ia memilih melangkah lebih jauh. Karena bagi Dini, mundur berarti kembali ke titik nol, dan itu adalah satu-satunya hal yang paling ia takuti. Senyumnya kembali mengembang. Manis, meyakinkan, menyembunyikan badai yang suatu hari akan pecah tanpa peringatan. Dari luar, rumah tangga Ayu dan Ferry tampak baik-baik saja. Tidak ada suara bentakan yang terdengar hingga ke jalan. Tidak ada pertengkaran besar yang membuat tetangga menoleh dengan rasa ingin tahu. Mereka masih berjalan berdampingan di acara keluarga, masih duduk bersebelahan di ruang tamu saat tamu datang, masih menyebut satu sama lain sebagai suami dan istri tanpa ragu. Semua terlihat utuh. Setidaknya di mata orang lain. Setiap akhir pekan, Ayu tetap menjalankan rutinitasnya. Membersihkan rumah sejak pagi, menyapu halaman kecil di depan, lalu menata ruang tamu agar selalu rapi. Ia percaya, rumah yang bersih adalah cermin dari ketenangan, meski ketenangan itu kini hanya tinggal bayangan. Ferry biasanya bangun siang, lalu pergi dengan alasan bertemu rekan kerja atau sekadar mencari udara segar. Ayu tidak lagi bertanya kemana Ferry pergi. Ia juga tidak menahan. Di meja makan, mereka masih duduk berhadapan. Namun percakapan mereka tidak lebih dari laporan singkat. Tentang makanan yang habis, tentang jadwal pembayaran, tentang hal-hal yang harus dibereskan. Tidak ada lagi obrolan ringan, tidak ada lagi cerita kecil yang dulu membuat mereka tertawa bersama. Keheningan itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti retakan halus di dinding yang lama-lama memanjang. Ferry merasa rumah itu terlalu tenang, terlalu sepi. Tidak ada gejolak yang membuatnya merasa hidup. Ia tidak sadar bahwa justru karena Ayu memilih diam, rumah mereka tidak pernah benar-benar runtuh. Ayu menahan semuanya sendiri, merapikan kekacauan tanpa pernah mengungkit. Saat keluarga besar datang berkunjung, Ayu tetap memainkan perannya dengan sempurna. Ia menyuguhkan minuman, tersenyum sopan, dan mendengarkan pujian tentang betapa beruntungnya ia memiliki suami seperti Ferry. Ia mengangguk, menunduk sedikit, menerima semua itu tanpa membantah. Tidak ada yang tahu bahwa pujian itu terasa seperti pisau kecil yang pelan-pelan menusuk dadanya. Ferry menikmati momen-momen itu. Ia suka dipandang sebagai lelaki sukses dengan istri yang patuh dan rumah tangga yang tenang. Ia tersenyum lebar, menjawab pertanyaan dengan percaya diri, seolah semua itu adalah hasil jerih payahnya seorang diri. Ayu duduk di sampingnya, tangan terlipat rapi di pangkuan. Ia tidak menyela, tidak juga mengoreksi. Ia membiarkan Ferry bersinar, karena itulah yang diinginkan suaminya. Namun di balik sikapnya yang tenang, Ayu mulai merasakan sesuatu yang berubah. Ada jarak yang tidak bisa dijembatani dengan kesabaran. Ada dinding tak kasat mata yang semakin tinggi setiap harinya. Ia sering terbangun di malam hari, menatap langit-langit kamar sambil bertanya pada dirinya sendiri, kapan semua ini mulai terasa asing. Ferry jarang menyadari kegelisahan itu. Ia sibuk dengan dunianya sendiri. Ponsel selalu berada di tangannya, bahkan saat mereka duduk berdua di ruang tamu. Kadang Ayu memperhatikan layar ponsel itu dari kejauhan, melihat senyum kecil yang muncul di wajah Ferry, senyum yang tidak pernah ia dapatkan lagi. Namun Ayu tidak langsung mencurigai. Ia memilih percaya. Atau mungkin memilih menunda rasa sakit. Rumah itu masih berdiri kokoh.
Piring-piring masih tertata rapi. Tanaman di halaman masih disiram setiap pagi. Foto pernikahan mereka masih tergantung di dinding, meski warnanya mulai pudar. Semua tanda kehidupan berjalan seperti biasa. Hanya saja, ada sesuatu yang hilang. Dan Ayu merasakannya setiap hari. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Ayu berdiri di depan jendela ruang tamu, memandang bayangan dirinya sendiri di kaca. Ia terlihat sama seperti dulu, sederhana, rapi, tidak mencolok. Namun di balik pantulan itu, ada perasaan yang tidak bisa ia abaikan lagi. Ia mulai sadar bahwa rumah tangga yang terlihat utuh belum tentu benar-benar hidup. Dan tanpa disadari oleh Ferry, kesadaran itu menjadi awal dari perubahan besar yang tidak bisa lagi dihentikan. Ayu selalu mengamati. Bukan karena ia ingin mengawasi, tetapi karena diam-diam ia belajar membaca setiap gerak-gerik yang tidak biasa. Sejak lama, ia menyadari bahwa sesuatu yang tampak biasa sering menyimpan rahasia yang paling dalam. Dan beberapa minggu terakhir, sesuatu terasa berbeda. Semua dimulai dari hal-hal kecil. Ferry pulang lebih larut dari biasanya, tidak memberitahu sebelumnya. Awalnya, Ayu mengira itu karena pekerjaan. Tapi pola itu semakin sering terjadi. Kadang Ferry pulang dengan aroma parfum lain, kadang dengan pakaian yang tampak baru namun dengan label harga yang terlalu mencolok untuk jenis pekerjaannya. Ferry tersenyum, meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang aneh. Tapi Ayu mencatat semua itu, tanpa suara, tanpa pertanyaan. Di rumah, Ayu mulai memperhatikan hal-hal yang dulu ia abaikan. Telepon yang sering bergetar diam-diam di saku jas Ferry. Pesan-pesan yang dibaca secepat mungkin saat ia melewati ruang tamu. Tatapan singkat yang selalu disembunyikan. Semua itu tampak sepele. Namun bagi Ayu, itu adalah kepingan puzzle yang mulai tersusun. Suatu malam, ketika Ferry mengaku lembur, Ayu tetap menyiapkan makan malam seperti biasa. Setelah Ferry keluar, ia duduk di ruang kerja kecilnya, menyalakan laptop, dan menelusuri beberapa dokumen keuangan. Ia mulai menghitung, mencatat, membandingkan pengeluaran rutin. Sesuatu terasa tidak sinkron. Ada transaksi yang tidak pernah ia lakukan, atau mungkin ia lupa. Namun nalurinya mengatakan bahwa angka-angka itu terlalu besar untuk sekadar kesalahan administratif. Ayu menutup laptop, menatap langit-langit kamar, dan berbisik pelan pada dirinya sendiri. Jangan terlalu cepat percaya, Ayu. Ini baru tanda-tanda. Rasa sakit muncul perlahan. Bukan karena kecurigaan, tetapi karena kenyataan yang mungkin ia tolak. Rumah tangganya, rumah yang selama ini terlihat utuh, mungkin sedang retak. Beberapa hari kemudian, Ferry pulang dengan wajah ceria. Ia bercerita tentang pertemuan bisnis yang menyenangkan dengan seorang klien baru. Ayu mendengarkan dengan seksama. Ia tersenyum tipis, mengangguk, namun di dalam hatinya, ia mulai merasakan benih ketidakpercayaan yang tumbuh. Yang lebih mengganggu Ayu adalah perubahan sikap Ferry terhadap dirinya. Dulu, meski sibuk, Ferry masih menyapa dengan hangat. Sekarang, sapaan itu kerap digantikan dengan singkat, kadang bahkan dingin. Pertanyaan tentang keseharian Ayu jarang muncul, dan bila ada, sering terasa seperti formalitas semata. Ayu mencoba menenangkan hatinya. Ia berkata pada diri sendiri bahwa mungkin ia terlalu sensitif, terlalu memperhatikan hal-hal kecil. Namun intuisi tidak bisa dibohongi. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah semakin kuat, semakin menekan setiap hari. Pada satu sore, ketika Ayu sedang menyiram tanaman di halaman, ponsel Ferry bergetar. Dari kaca jendela, Ayu menangkap bayangan Ferry tersenyum pada layar. Senyum itu berbeda. Ada sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, kepuasan yang tidak ia kenal. Detik itu, Ayu merasa kepalanya berat. Tetapi ia tetap diam. Tidak ada pertanyaan, tidak ada konfrontasi. Hanya pengamatan. Ayu tahu, tanda-tanda ini tidak boleh diabaikan. Dan lebih menakutkan lagi, ada kemungkinan bahwa tanda-tanda ini adalah awal dari luka yang lebih dalam. Ia menatap jendela, menatap arah Ferry yang kini berjalan di halaman, dan membiarkan sunyi mengisi ruang. Sunyi yang dulu ia nikmati kini terasa berat. Sunyi yang menuntunnya untuk mulai merencanakan sesuatu. Bukan karena ia ingin membalas. Tapi karena Ayu tahu, diam bukan berarti tidak peduli. Dan kadang, diam adalah senjata yang paling mematikan.
Ayu duduk di kursi ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Suasana sore itu sunyi, hanya terdengar deru kipas angin yang berputar pelan. Namun di dalam dadanya, ada suara yang jauh lebih keras. Suara hati yang mulai merasakan sakit. Sakit yang bukan lagi samar, bukan lagi sekadar firasat, tetapi nyata dan tajam. Beberapa hari terakhir, Ferry semakin sering pulang larut. Kadang ia tidak mengabari sama sekali. Kadang pulang dengan aroma parfum yang berbeda, atau celana yang tampak baru namun tidak sesuai dengan gaya hidupnya. Ayu melihat semua itu, menyimpannya di benak, menahan diri untuk tidak bertanya. Karena ia tahu, menanyakan hal-hal seperti itu hanya akan membuatnya terlihat cemas atau lemah. Dan Ayu menolak menjadi perempuan lemah. Namun sakit ini berbeda. Lebih dalam. Lebih pribadi. Malam itu, ketika Ferry mengaku harus lembur, Ayu duduk sendiri di kamar. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyum Ferry yang dulu hangat, dan senyum Ayu yang polos dan penuh harapan. Foto itu seakan menertawakan kenyataan saat ini. Kenyataan bahwa Ferry kini berubah. Bahwa ia bukan lagi lelaki yang dulu berjanji setia, yang dulu menyebut Ayu sebagai dunia kecilnya. Ayu menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. Ia menolak menangis di hadapan rumah yang sunyi, di hadapan bayangan suami yang mungkin sudah tidak peduli lagi. Karena menangis tidak akan mengubah apapun. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu, mengamati, dan belajar. Beberapa jam kemudian, Ayu secara tidak sengaja mendengar suara ponsel Ferry bergetar di ruang tamu. Suara itu khas, notif pesan masuk. Ayu tahu ia tidak seharusnya mendengarnya. Tetapi nalurinya menariknya untuk berdiri dan mengintip dari balik pintu. Layar ponsel menampilkan nama yang asing, dan pesan itu singkat tapi membuat hatinya seperti ditusuk. Kata-kata manis yang jelas bukan ditujukan untuknya. Ayu menutup pintu dengan perlahan, menenangkan napasnya. Hatinya mulai terluka, bukan karena ia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, tetapi karena Ferry yang dulu ia kenal kini berubah menjadi seseorang yang asing. Seseorang yang mampu menyimpan rahasia, berbohong, dan menipu tanpa rasa bersalah. Namun Ayu tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya duduk diam, membiarkan perasaan itu meresap, membiarkan sakit itu menempel di dalam diri seperti tinta hitam yang lambat laun meresap ke kertas putih. Ia tahu, luka ini akan menjadi bahan bakar bagi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum Ferry sadari. Karena Ayu berbeda dari perempuan biasa yang mudah patah. Ia adalah perempuan yang belajar menahan sakit, menyimpan dendam, dan merencanakan balasannya dengan rapi, pelan, dan tepat sasaran. Di malam itu, Ayu menulis di buku catatannya. Kata-katanya tidak banyak, tetapi setiap huruf tersusun rapi. Aku terluka. Tapi ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang harus mereka bayar. Hati Ayu mulai memahami satu hal. Terkadang, sakit bukan hanya untuk dirasakan, tetapi untuk digunakan sebagai kekuatan. Dan pada malam itu, dalam kesendirian yang sunyi, Ayu menanam benih keteguhan. Benih yang kelak akan tumbuh menjadi badai yang tidak pernah disangka siapapun, bahkan Ferry sendiri. Sambil menatap langit malam dari jendela ruang tamu, Ayu tersenyum tipis. Senyum yang diam-diam menandai awal dari sebuah rencana. Sebuah rencana yang tidak bisa dibatalkan. Ayu duduk di meja kecil di sudut kamar, menatap catatan yang selama ini ia tulis rapi. Setiap angka, setiap transaksi, setiap perubahan kecil dalam hidup Ferry, semuanya tertulis dengan teliti. Ia menutup buku itu perlahan, lalu menarik napas panjang. Keputusan itu sudah ada di pikirannya. Keputusan yang tidak terucap, yang belum ia ungkapkan pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri secara penuh. Keputusan yang akan mengubah hidupnya, dan mungkin hidup orang lain. Selama ini, Ayu selalu memilih diam. Diam saat Ferry pulang terlambat. Diam saat senyum manis Dini muncul di layar ponsel suaminya. Diam saat Ferry mulai mengabaikan rumah yang dulu penuh dengan tawa. Diamnya bukan tanda kelemahan, tetapi cara Ayu bertahan. Cara Ayu mengamati, menyimpan, dan menyiapkan diri. Kini, diam itu mulai berubah menjadi sebuah rencana. Sebuah strategi. Ia mulai menata langkah-langkah kecil. Menutup akses keuangan, mengamankan dokumen penting, dan memastikan semua catatan lengkap. Ayu tahu, Ferry tidak akan menyadari apa yang terjadi sampai semuanya terlambat.
Dan itu memberinya kepuasan tersendiri. Kepuasan yang bukan berasal dari kebencian semata, tetapi dari rasa keadilan yang selama ini ia tunggu. Namun, Ayu tidak terburu-buru. Semua dilakukan pelan, diam-diam, tanpa meninggalkan jejak. Ia memahami bahwa emosi yang terburu-buru bisa menghancurkan strategi. Ferry terlalu licik untuk bisa dijatuhkan dengan cara biasa. Jadi Ayu harus lebih cerdas, lebih tenang, lebih sabar. Setiap malam, setelah rumah sunyi, Ayu duduk menatap jendela. Angin malam menyapu rambutnya yang digelung rapi. Ia membayangkan wajah Ferry saat akhirnya menyadari bahwa semua yang ia anggap aman kini terkunci rapat. Uang, aset, bahkan wibawanya. Ia membayangkan ketakutan, kepanikan, dan rasa malu yang akan menghampiri orang-orang yang selama ini menyepelekan ketenangannya. Tetapi Ayu juga tahu satu hal. Rencana ini hanya efektif jika ia tetap tidak terlihat. Jika ia tetap diam, tetap tenang, tetap seolah-olah hidupnya biasa-biasa saja. Ayu menutup matanya sejenak, membiarkan bayangan masa depan itu menempel dalam pikirannya. Hatinya tidak lagi terluka seperti dulu. Luka itu kini berubah menjadi kekuatan, menjadi api yang membakar perlahan, menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Dan dalam keheningan itu, Ayu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku akan melakukannya. Dan mereka tidak akan tahu dari mana semuanya bermula. Keputusan itu, yang tak terucap, telah lahir. Dan sejak saat itu, Ayu tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tidak untuknya, dan tentu saja, tidak untuk Ferry. Ayu duduk di ruang tamu dengan tangan terlipat di pangkuan. Di depannya, setumpuk kertas putih terlihat berserakan di atas meja, surat cerai yang Ferry bawa pulang pagi itu. Sekilas, surat itu terlihat formal dan dingin, tanpa satupun kata yang mengisyaratkan rasa penyesalan atau emosi. Hanya barisan kata-kata hukum yang memutuskan apa yang dulu mereka bangun bersama. Ferry duduk di seberangnya, tampak puas. Matanya bersinar dengan rasa kemenangan yang samar. Ia mengira bahwa tanda tangan Ayu adalah pengakuan atas kekalahannya. Pengakuan bahwa ia telah berhasil membebaskan diri dari beban rumah tangga yang tenang itu. Ayu menatap surat itu sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke jendela, memandang halaman rumah yang biasa ia sirami setiap pagi. Semuanya tampak biasa, namun hatinya tidak biasa. Ia merasa ada ketenangan aneh menyelimuti dirinya. Ketenangan yang selama ini tidak ia rasakan. Ketenangan yang lahir dari keputusan yang sudah matang, keputusan yang siap mengubah hidupnya. Dengan gerakan perlahan, Ayu mengambil pena dari meja. Ferry menahan napasnya, mengira Ayu akan menuntut, akan menatapnya dengan tatapan marah, atau mungkin akan menangis. Namun tidak. Ayu menandatangani surat itu dengan tenang, rapi, tanpa suara. Seolah itu hanyalah selembar kertas kosong yang harus dilewati dalam rutinitas hidup. Ferry tersenyum lebar. Ia merasa menang. Ia merasa bebas. Ia bahkan tidak menyadari bahwa di balik ketenangan Ayu, sesuatu yang jauh lebih kuat sedang mulai terbentuk. Sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Setelah menandatangani, Ayu meletakkan pena dan mengembalikan surat itu ke dalam amplop. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya diam yang membeku di ruang tamu, memantul di dinding, menimbulkan ketegangan yang samar tapi nyata. Ferry berdiri dan berjalan ke pintu, siap pergi dengan kepala tegak, merasa dunia kini ada di tangannya. Ia mengira semua berakhir dengan tanda tangan itu. Bahwa rumah tangga yang tenang, yang selama ini dianggapnya melelahkan, kini berakhir. Namun bagi Ayu, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal. Diam-diam, ia telah menyiapkan semua langkah berikutnya. Setiap catatan keuangan, setiap dokumen, setiap akses yang selama ini ia kelola, kini mulai dikendalikan oleh dirinya sendiri. Ferry tidak menyadari bahwa setiap rupiah yang ia pikir aman, setiap aset yang ia anggap miliknya, kini berada di tangan Ayu, tenang, tersembunyi, dan tidak dapat dijangkau. Ayu berdiri di jendela setelah Ferry pergi, menatap jalan yang kosong. Angin sore menyapu rambutnya yang digelung rapi. Ia tersenyum tipis, senyum yang berbeda dari biasanya. Bukan senyum sedih, bukan senyum kecewa, tetapi senyum yang menandakan tekad, kesabaran, dan kekuatan yang siap meledak pada waktunya. Surat cerai itu telah ditandatangani. Tetapi bagi Ayu, itu bukanlah penutup. Itu adalah awal dari sebuah babak baru.
Babak yang Ferry sama sekali tidak siap menghadapinya. Dan diam-diam, Ayu tahu, hari-hari Ferry yang penuh kemenangan palsu itu kini mulai dihitung mundur. Ayu bergerak seperti bayangan. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang menyadari gerakan-gerakan halusnya yang penuh perhitungan. Setiap langkah, setiap keputusan, semuanya dilakukan dengan tenang, pelan, dan tertata rapi. Ia tahu bahwa Ferry, yang terlalu percaya diri, tidak akan pernah menduga bahwa diamnya adalah senjata paling berbahaya. Hari-hari setelah menandatangani surat cerai, Ayu mulai menata strategi. Pertama, ia menutup semua akses keuangan yang selama ini dikuasai Ferry. Rekening bank yang terlihat biasa-biasa saja, kartu kredit yang tampak tidak digunakan, semua kini berada di bawah kendali Ayu. Setiap langkah diatur agar Ferry tidak menyadari perubahan itu. Setidaknya, tidak sebelum waktunya tiba. Ayu juga menelusuri dokumen rumah, aset, dan catatan pajak. Ia menyadari ada beberapa hal yang Ferry abaikan karena terlalu sibuk mengejar dunia luar. Semua celah itu dicatat, dianalisis, dan diatur sedemikian rupa sehingga nantinya bisa menjadi alat yang ampuh. Ia tidak melakukan ini karena dendam semata. Ia melakukan ini untuk menegakkan keadilan versi dirinya sendiri, keadilan yang selama ini ia simpan dalam diam. Di siang hari, Ayu tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Menyapu, mengepel, menyiapkan makanan, menerima telepon keluarga atau tetangga. Semua terlihat normal. Ferry bahkan sempat menganggap Ayu terlalu tenang, terlalu pasif. Ia mengira rumah tangga ini sudah selesai, seolah Ayu hanya menunggu waktu untuk pergi. Tapi kenyataannya, Ayu sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia mulai berkomunikasi dengan beberapa pihak penting yang selama ini hanya ia kenal secara formal. Bank, notaris, pengacara. Semua ia hubungi dengan alasan profesional, menjaga agar tidak ada kecurigaan. Setiap percakapan dicatat, setiap dokumen disimpan rapi. Ayu tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa menghancurkan rencananya. Karena itu, kesabaran dan ketelitian menjadi senjatanya. Di malam hari, Ayu sering duduk di ruang kerja kecilnya, menatap layar laptop, memeriksa kembali setiap dokumen, setiap transaksi, dan setiap langkah Ferry yang bisa menjadi celah. Ia menulis catatan tambahan, menyusun strategi, dan membayangkan wajah Ferry ketika semua ini terungkap. Bayangan itu membuatnya tersenyum tipis. Senyum yang hanya bisa dimengerti oleh dirinya sendiri. Yang paling penting bagi Ayu adalah menjaga keseimbangan. Tidak ada tanda yang bisa memberitahu Ferry bahwa sesuatu sedang terjadi. Semua berjalan normal di permukaan, tetapi di bawah, semuanya bergerak dengan lambat, mantap, dan diam-diam. Ayu tahu, langkahnya yang diam ini tidak hanya membutuhkan kesabaran, tetapi juga keberanian. Keberanian untuk menunggu saat yang tepat, untuk menyerang pada waktu yang tepat, dan untuk memastikan bahwa Ferry, yang selama ini mengira ia mengendalikan segalanya, tidak pernah menduga sedikit pun. Dalam diamnya itu, Ayu menemukan kekuatan baru. Kekuatan yang lahir dari luka, dari pengkhianatan yang diamati dengan teliti, dan dari tekad untuk membalikkan keadaan. Ia bukan perempuan yang akan menangis di sudut kamar lagi. Ia adalah perempuan yang akan merencanakan balasannya dengan cerdas, tenang, dan tak terduga. Dan malam itu, ketika rumah kembali sunyi, Ayu menatap jendela ruang kerjanya, menarik napas panjang, dan berbisik pada dirinya sendiri. Segalanya akan terungkap. Waktuku akan tiba. Diam-diam, langkah Ayu semakin mantap. Dan Ferry, tanpa sadar, terus melangkah ke dalam jebakan yang perlahan namun pasti ia siapkan. Hari itu, rumah mewah di pusat kota dipenuhi kilau lampu kristal dan alunan musik orkestra. Tamu-tamu berdandan rapi, mengenakan gaun panjang, setelan jas mahal, dan senyum yang penuh kepura-puraan. Semua mata tertuju pada Ferry, pria yang kini dianggap berhasil, pria yang menikah lagi dengan dini, wanita muda cantik dengan senyum manis yang selalu tampak sempurna di depan kamera. Pernikahan itu bukan sekadar acara keluarga. Itu adalah pesta kemewahan senilai 500 juta rupiah. Pesta yang membangkitkan decak kagum di antara tamu-tamu, pesta yang dipenuhi dengan hadiah-hadiah mewah, dan pesta yang menurut Ferry, akan membuat semua orang melihat betapa hebatnya ia. Ferry berdiri di altar, mengenakan jas hitam yang pas di badan, dasi yang rapi, dan senyum percaya diri. Ia merasa semua ini adalah puncak kesuksesannya. Di sampingnya, Dini tersenyum manis,
memandangnya dengan tatapan seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Tamu-tamu berbisik-bisik di belakang layar kamera ponsel mereka. Mereka membicarakan kemewahan, gaun mahal, dan karangan bunga yang membentuk jalan menuju altar. Mereka tak tahu, atau mungkin tak peduli, tentang kehidupan rumah tangga Ferry sebelumnya, tentang diam Ayu, tentang luka yang selama ini tersembunyi, tentang strategi yang perlahan menunggu waktunya untuk pecah. Dini, di balik senyum manisnya, merasakan kegugupan yang samar. Ia mencoba menenangkan diri, menyesuaikan postur dan ekspresi agar terlihat sempurna. Ia berpikir semua ini sudah ia rencanakan dengan matang, namun ada sesuatu yang tidak bisa ia hapus dari perasaannya. Sebuah intuisi samar bahwa sesuatu akan berubah hari itu. Sementara itu, Ayu berada di luar gedung, berpakaian sederhana namun elegan, rapi, dan penuh ketenangan. Ia tidak perlu masuk ke pesta, tidak perlu ikut menyalami tamu. Semua yang ia perlukan sudah disiapkan, langkah diam yang selama ini ia rencanakan. Ia menunggu momen yang tepat, momen di mana semua kepalsuan akan terungkap, dan di mana Ferry serta Dini tidak lagi bisa bersembunyi di balik kemewahan mereka. Suasana mewah itu penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Lampu-lampu kristal berkilau, suara gelas beradu terdengar samar, dan musik menghentak pelan di latar belakang. Semua orang berpikir ini adalah pesta sempurna, acara yang menandai awal baru bagi Ferry dan Dini. Namun Ayu tahu kebenaran lain, bahwa pesta ini hanyalah panggung, dan panggung itu akan runtuh di hadapan semua orang. Dan ketika langkah Ayu mulai bergerak, ketika strategi yang disiapkannya mulai aktif, pesta 500 juta itu akan berubah menjadi panggung keadilan yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Malam itu, kemewahan akan menjadi saksi. Dan diam Ayu, yang selama ini dianggap lemah, akan menjadi kekuatan yang menghancurkan semua pura-pura di dalam ruangan itu. Lampu kristal berpendar, musik mengalun lembut, dan tawa para tamu mengisi ruangan megah itu. Semua orang tampak bahagia, berpakaian rapi, berpose di depan kamera, dan saling menyapa dengan senyum yang sempurna. Namun bagi Ayu, senyum-senyum itu seperti topeng kebahagiaan yang menutupi ketamakan, iri, dan kepalsuan. Para tamu berbisik di antara mereka, membicarakan gaun mahal, pesta yang menghabiskan 500 juta rupiah, dan status sosial Ferry yang kini naik kelas. Mereka kagum, bahkan sedikit iri. Tetapi Ayu melihat lebih jauh. Ia bisa merasakan kegelisahan samar, ego tersembunyi, dan ambisi yang menyelimuti setiap gerakan mereka. Semua orang bermain peran, berusaha terlihat sempurna, padahal di balik topeng itu, ada dunia yang penuh kepalsuan. Beberapa kerabat mendekati Ferry, memberi ucapan selamat dengan nada penuh kekaguman. Ferry, kau benar-benar berhasil. Yah, rumah tanggamu, istrimu, semuanya sempurna, kata seorang kerabat sambil tersenyum penuh pujian. Ferry menanggapi dengan anggukan sombong, bangga pada dirinya sendiri. Ia tidak sadar bahwa setiap kata itu terdengar kosong, bahwa para tamu sebenarnya hanya menilai permukaan, bukan inti kehidupan yang sebenarnya. Dini, di sisi lain, tersenyum manis, mengangguk saat tamu-tamu memuji gaun dan kecantikannya. Tapi matanya sesekali berkelip gugup, seolah ada perasaan tidak nyaman yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Ia berpikir bahwa semua ini hanyalah bagian dari rencananya, bahwa semua orang akan melihatnya sebagai pemenang. Tetapi Ayu tahu, dari jauh, bahwa kegugupan itu adalah pertanda bahwa bahkan topeng yang dipakainya tidak sempurna. Di sudut ruangan, Ayu berdiri tenang, mengamati setiap gerak-gerik tamu. Ia mencatat nada bicara mereka, cara mereka menatap, bahkan senyum yang dipaksakan. Semua informasi itu tersimpan rapi di benaknya, menjadi bahan bakar untuk langkah selanjutnya. Ia tahu, pesta mewah ini bukan sekadar perayaan cinta, melainkan panggung pura-pura di mana semua orang ingin dianggap hebat. Ayu tersenyum tipis dalam diam. Ia menikmati kontradiksi yang ada, kemewahan, tawa, pujian, dan di balik itu semua, kesombongan dan ketidakpedulian yang nyata. Ia tahu bahwa topeng-topeng kebahagiaan ini akan segera pecah, bahkan sebelum pesta selesai. Dan ketika itu terjadi, semua tamu yang hari ini terlihat begitu percaya diri akan terhuyung, terdiam, dan akhirnya menyesali kesombongan mereka sendiri. Sementara musik masih mengalun dan gelas-gelas beradu di udara, Ayu menahan napas sejenak, menatap Ferry dan Dini dari kejauhan. Ia tahu, saat yang tepat hampir tiba. Dan topeng-topeng itu,
yang selama ini menutupi semua kepalsuan, akan jatuh satu persatu. Malam itu, Ayu bukan sekadar pengamat. Ia adalah bayangan yang diam-diam menunggu, siap mengubah kemewahan dan senyum palsu menjadi medan pembalasan yang tidak pernah disangka oleh siapapun. Suasana pesta masih riuh dengan musik, tawa, dan percakapan tamu yang tampak begitu sempurna. Semua orang terbuai oleh kemewahan, oleh gemerlap lampu kristal, oleh gaun dan jas mahal. Namun, sebuah bayangan baru perlahan memasuki ruangan, diam namun memaksa perhatian. Pria itu berbeda. Tidak mencolok, tidak banyak bicara, tapi aura yang keluar darinya seketika membuat ruangan terasa sedikit tegang. Jas hitam yang rapi, langkah tenang yang mantap, dan pandangan mata yang tajam seperti mampu menembus setiap topeng kebahagiaan yang dipakai para tamu. Ia bergerak melewati kerumunan, dan diam-diam, semua orang mulai menoleh. Sekadar melihat, namun tidak berani menyapanya. Ayu mengenal aura itu segera. Ia tahu pria ini bukan tamu biasa. Pria itu memiliki kehadiran yang membuat Ferry, yang selama ini penuh percaya diri, merasa sedikit terguncang, walau Ferry belum menyadarinya. Ayu berdiri lebih tegap, menahan napas, dan menunggu momen yang tepat. Para tamu masih sibuk menatap Ferry dan Dini. Beberapa sibuk mengambil foto, beberapa lagi masih membicarakan kemewahan pesta. Namun langkah pria misterius itu mengubah atmosfer tanpa suara. Ada ketegangan halus yang mulai terasa, seperti udara sebelum badai. Ketika ia akhirnya berdiri di dekat pintu utama, tatapannya menjelajahi ruangan, sampai akhirnya berhenti pada Ferry dan Dini yang tengah tersenyum di altar. Ia tersenyum tipis, penuh kepastian, dan dengan suara yang terdengar jelas meskipun tidak berteriak, ia berkata, "Hentikan semua pernikahan ini." Ruangan seketika hening. Musik berhenti seakan menunggu kelanjutan. Tamu-tamu terdiam, saling menatap dengan kebingungan. Kamera-kamera berhenti merekam, gelas-gelas berhenti di udara. Ferry menatap pria itu dengan wajah merah campur panik dan bingung. Dini membeku di sampingnya. Senyum manisnya lenyap, diganti ketakutan yang nyata. Pria misterius itu melangkah lebih dekat, dan dengan suara yang tegas namun tenang, ia mengungkapkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan bergemuruh. Wanita yang kamu nikahi itu adalah istrimu yang sah. Dan dia sudah menutup semua akses keuanganmu, dan punya utang 1 miliar yang harus kamu tanggung. Bisikan terdengar di antara tamu. Mata mereka melebar. Beberapa menutupi mulut, beberapa menatap Ferry dengan rasa takut yang samar. Semua senyum palsu dan tawa riuh langsung memudar. Topeng-topeng kebahagiaan yang selama ini mereka pakai retak satu persatu. Ferry menatap Ayu dengan campuran panik dan marah. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia menoleh ke Dini, mencari penjelasan, tapi Dini sendiri tampak lumpuh, tak mampu berkata sepatah kata pun. Dan di sudut ruangan, Ayu berdiri diam. Tidak perlu berkata apa-apa. Pria misterius itu hanyalah pembawa kabar yang mempercepat efek dari langkah-langkah diam yang selama ini Ayu susun. Malam itu, kemewahan 500 juta berubah menjadi panggung kebingungan, ketakutan, dan ketidakberdayaan bagi mereka yang selama ini menyangka segalanya berada di tangan Ferry. Pria misterius itu hanyalah awal dari kebenaran yang akan menghancurkan semua pura-pura, dan Ayu tahu, saat ini, permainannya baru saja dimulai. Ruangan masih bergemuruh dengan bisik-bisik tamu yang terguncang. Lampu kristal yang tadi memantulkan kemewahan kini memantulkan ketegangan yang mencekam. Semua mata tertuju pada Ferry, yang berdiri kaku, wajahnya memerah antara marah dan panik, dan Dini yang kini hanya mampu menunduk, senyum manisnya lenyap tak tersisa. Pria misterius itu tetap tenang, menatap Ferry dengan mata yang tajam, lalu mengulurkan amplop tebal ke arah Ayu. Ayu melangkah ke depan, membuka amplop itu, dan menarik satu dokumen di dalamnya. Semua tamu menahan napas saat ia membacanya perlahan. Suaranya rendah tapi jelas. Ini adalah bukti semua transaksi keuangan Ferry yang selama ini dia kira aman. Semua rekening, semua aset, kini berada di tanganku. Tidak ada yang bisa ia gunakan tanpa persetujuanku. Bisikan terdengar di antara tamu. Beberapa menutupi mulut, beberapa menatap Ferry dengan campuran terkejut dan takut. Bahkan Dini, yang semula merasa aman dengan senyum manisnya, kini terpaku. Semua rencana dan kesombongan yang ia bangun runtuh dalam sekejap. Ferry berusaha membela diri, suaranya gemetar. "Ah, Ayu, ini tidak mungkin. Kau tidak bisa."
Ayu menatapnya dingin, tanpa emosi yang berlebihan. Hanya ketenangan yang menusuk. Ia melangkah lebih dekat, menatap semua tamu yang mulai berbisik-bisik. Inilah kebenaran. Semua yang kalian lihat sebagai kemenangan Ferry hari ini hanyalah topeng. Dan topeng itu kini jatuh. Beberapa tamu mulai mundur. Terdiam karena malu ikut menyaksikan kejatuhan yang tidak pernah mereka duga. Mereka yang selama ini berpura-pura kagum, yang selama ini menilai Ferry dengan pujian palsu, kini melihat semuanya runtuh. Dini akhirnya menatap Ayu, matanya basah oleh ketakutan. Ayu, ini, aku. Ia tak mampu melanjutkan kata-katanya, karena realitas yang menimpa mereka terlalu cepat dan terlalu menyakitkan. Ayu tetap tenang. Ia tidak membalas dengan kemarahan, tidak menghina, hanya membiarkan kebenaran itu menumpahkan efeknya sendiri. Setiap tamu yang hari itu hadir menyaksikan sendiri. Ferry yang sombong, Dini yang licik, dan semua kepalsuan mereka kini terbuka untuk dinilai. Ferry menunduk. Wajahnya memerah bukan karena malu, tetapi karena panik. Ia berusaha mencari jalan keluar, mencoba memutar kata, tapi semua tamu menatapnya dengan rasa ngeri dan tak percaya. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka hanya menonton kemewahan palsu yang akan segera berakhir. Di sudut ruangan, Ayu menatap sekeliling. Ia melihat tamu-tamu yang semula tersenyum kini menjadi bisu, melihat Dini yang lumpuh, dan melihat Ferry yang kehilangan kendali. Senyum tipis terlukis di wajah Ayu. Senyum kemenangan yang tenang, yang tidak butuh teriak atau pertengkaran. Kebenaran ini memalukan bukan hanya bagi Ferry dan Dini, tetapi juga bagi semua tamu yang terbuai oleh kemewahan dan kepalsuan. Dan Ayu tahu, ini baru permulaan. Malam itu, pernikahan 500 juta rupiah itu tidak lagi menjadi simbol cinta atau kemewahan. Itu menjadi panggung kehancuran, panggung di mana semua topeng jatuh, dan semua pura-pura terbongkar dengan cara yang paling memalukan. Ayu berdiri tegap, tenang. Dan di matanya, malam itu adalah malam ketika keadilan, yang selama ini ia rencanakan dalam diam, akhirnya muncul ke permukaan. Ferry berdiri di tengah ruangan yang kini sunyi, hanya ada bisik-bisik tamu yang mulai mundur dan tatapan penuh keterkejutan. Dini menempel di sampingnya, wajah pucat, bibir bergetar, namun tidak mampu berkata sepatah kata pun. Semua yang selama ini ia anggap aman, aset, uang, dan bahkan wibawanya, telah berpindah ke tangan Ayu. Ferry menatap Ayu, ingin marah, ingin menuntut penjelasan, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Ia merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Semua rencana dan kesombongan yang dibangunnya selama ini kini menjadi sia-sia. Ia baru menyadari bahwa diam Ayu, yang selama ini ia anggap pasif dan lemah, adalah perangkap yang sengaja disiapkan dengan cermat. Ini tidak mungkin, gumam Ferry, suaranya gemetar. Ia menatap catatan dan dokumen yang kini ada di tangan Ayu. Semua transaksi, semua akses keuangan yang ia kira ia kuasai, hilang. Tidak ada celah, tidak ada jalan mundur. Tamu-tamu mulai berbisik satu sama lain, raut wajah mereka penuh campuran kagum dan takut. Mereka melihat bagaimana seseorang yang tampak sederhana, tenang, dan patuh, Ayu, dapat mengendalikan segalanya tanpa mereka sadari. Semua yang mereka pikir adalah kemenangan Ferry hanyalah ilusi. Dini menggenggam lengan Ferry, mencoba menenangkan, tetapi rasa takutnya sendiri terlalu besar. Ia menatap Ayu, mencoba mencari belas kasihan, namun Ayu tetap dingin, wajahnya tidak menunjukkan emosi berlebihan. Hanya ketenangan yang menusuk, ketenangan seorang perempuan yang selama ini terluka, tetapi kini memegang kendali penuh. Ferry menunduk, napasnya tersengal, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah meremehkan Ayu, meremehkan diamnya, meremehkan kesabarannya, meremehkan kecerdasan dan tekad yang tersembunyi. Segalanya telah terlambat. Tidak ada argumen yang bisa mengubah kenyataan. Tidak ada ancaman yang bisa mengembalikan aset atau martabatnya. Ia menatap tamu-tamu yang kini memandangnya dengan takjub sekaligus jijik. Semua mata menilai bukan sekadar Ferry, tetapi juga semua kesalahan yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng kesuksesan. Ayu melangkah maju, pelan namun pasti, dan suaranya terdengar tenang, jelas. Semua yang kamu anggap aman, Ferry, kini bukan milikmu lagi. Dan semua yang kamu bangun atas kepalsuan dan kesombonganmu, kini runtuh. Ferry menatapnya, tidak mampu berkata-kata. Dini menggigit bibirnya, panik,
menyesal, tapi terlambat. Semuanya telah terjadi. Malam itu, Ferry menyadari satu hal yang menghancurkan. Kepercayaan yang ia kira ada, kasih sayang yang ia kira dimiliki, dan kendali yang ia kira miliknya, semua hanyalah ilusi. Dan ilusi itu kini hancur berantakan di hadapannya, disaksikan oleh semua orang. Dalam diamnya, Ayu tidak tertawa, tidak mengejek. Ia hanya menatap Ferry dengan mata penuh kepastian, bahwa akhirnya, keadilan yang ia rencanakan dalam diam, telah menjemput waktunya. Ferry hanya bisa berdiri, tak berdaya, menatap Ayu, baru menyadari, terlalu terlambat untuk memperbaiki semuanya. Ruangan perlahan kembali hening. Lampu kristal masih berpendar, tapi gemerlapnya kini terasa dingin, seperti menyaksikan kehancuran yang baru saja terjadi. Tamu-tamu berdiri terpaku, sebagian masih menatap Ferry dan Dini dengan rasa ngeri, sebagian menunduk malu karena ikut terhanyut dalam kemewahan palsu yang kini runtuh. Dan Ayu tidak terlihat. Ia telah pergi dari tengah keramaian, meninggalkan semua kekacauan yang ia ciptakan tanpa suara, tanpa sorak-sorai. Langkahnya tenang, seolah setiap gerakan diatur agar tidak menarik perhatian, seolah bayangan malam menjadi teman setianya. Ia menapak di koridor, melewati lorong-lorong gedung mewah, meninggalkan pesta yang baru saja berubah menjadi medan kehancuran. Di luar gedung, angin malam menyapu rambutnya yang digelung rapi. Pakaian sederhana namun elegan membuatnya terlihat anggun, tapi tidak mencolok. Wajahnya tenang, mata penuh keteguhan. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi bukan sekadar kemenangan, tetapi penegasan bahwa perempuan yang diam, yang terluka, yang disakiti, bisa menjadi kekuatan yang tak terduga. Ferry berdiri di tengah ruangan, menunduk, masih terpaku, masih tidak percaya. Dini terdiam, wajahnya pucat, tangan gemetar. Semua yang mereka bangun dengan kesombongan dan tipu daya kini runtuh, dan di balik kehancuran itu, Ayu menjadi bayangan yang tak terlihat, namun memegang kendali penuh. Tamu-tamu perlahan mulai bergerak, masih bergumam, masih mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka sadar bahwa perempuan yang selama ini tampak lemah, tenang, dan sabar, Ayu, adalah penguasa di balik semua peristiwa malam itu. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu memamerkan kemenangan. Semua yang diperlukan telah ia lakukan dalam diam. Ayu menatap langit malam dari pintu keluar gedung. Kota tampak sepi di kejauhan. Lampu-lampu jalan menyala samar, dan angin malam mengingatkannya bahwa hidup terus berjalan. Ia tersenyum tipis. Senyum yang hanya bisa dimengerti oleh dirinya sendiri. Senyum kemenangan yang tidak membutuhkan sorak-sorai, hanya ketenangan dan kepastian. Di malam itu, Ayu adalah sosok yang tak terlihat, namun terasa di setiap sudut ruangan, di setiap tatapan tamu, di setiap detak jantung Ferry yang masih bergetar karena ketakutan. Ia telah membuktikan satu hal. Perempuan yang diam, yang terluka, yang disakiti, bisa menjadi kekuatan yang tidak ada yang mampu menandingi. Dan ketika Ayu berjalan menjauh, meninggalkan gedung dan kerumunan yang masih terpaku, satu hal menjadi jelas. Ia tak terlihat, tapi kehadirannya, langkah-langkahnya, dan rencananya telah mengubah hidup semua orang yang hadir malam itu selamanya. Ayu kini bukan lagi perempuan yang hanya diam. Ia adalah bayangan yang menandai awal dari kehancuran yang terencana, kemenangan yang tenang, dan kekuatan yang tak terbantahkan. Panggung pesta 500 juta itu telah runtuh, tetapi Ayu tetap tak terlihat, memimpin dari belakang, memegang kendali atas semuanya.